Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan kalian tidak ketinggalan berita yang menarik lainnya. Di segmen ini, gue akan membahas tentang seseorang. Ini mungkin bersejarah ya, memang bersejarah di dunia kedokteran mungkin ya. Nah, orang ini menemukan penyakit waktu itu yang pada saat itu belum ada penyakit ini gitu. Jadi disclaimer sebelum melanjutkan pembahasannya, disclaimer dulu ya. Karena di sini kebanyakan ada bahasa Jerman, jadi mohon maaf kalau spell gue nggak bagus di bahasa Jerman karena gue memang nggak bisa berbahasa Jerman. Oke, kita lanjut ya. Jadi orang ini bernama Alois Alzheimer. Nah, Alois Alzheimer ini lahir pada 14 Juni tahun 1864 di Marktbreit, Bayern, Jerman. Singkat cerita, ketika lulus dari sekolah menengah atas di ibu kota distrik di Askavenberg, nah guru-gurunya dia nih pada waktu itu menyatakan, pada bilang gitu, bahwa si Alzheimer ini mempunyai keunggulan. Nah, keunggulannya dia itu adalah di bidang ilmu sains. Nah, dan ternyata si Alzheimer ini memang hobinya itu adalah sains juga gitu loh. Nah, lalu selepas sekolah, dia selesai sekolah SMA itu, Alzheimer ini melanjutkan pendidikan di sekolah kedokteran di Tübingen, Berlin, dan Würzburg. Nah, si Alzheimer ini menerima gelar doktor, doktor medis dari Universitas Würzburg pada tahun 1887. Lalu ia diangkat sebagai asisten klinis di Irrenanstalt di Frankfurt pada usia dia itu waktu itu 23 tahun. Bayangin, anak muda umur 23 tahun dia menerima gelar doktor medis, lalu ia diangkat sebagai asisten klinis di Irrenanstalt di Jerman. Masih muda banget nih orang kan, 23 tahun gitu. Kalau gue 23 tahun waktu itu, gue lupa deh, nggak usah diingat ya. Lanjut. Oke, di sini nih Alzheimer ini nggak sendirian. Karena dia menjadi asisten, dia itu bekerja sama dengan ahli saraf pada saat itu di situ, di klinik itu, yang bernama Franz Nizl. Nah, dalam meneliti patologi sistem saraf. Nah, lalu Alzheimer dan Nizl ini menjadi kawan karena sering bareng ya. Dia menjadi kawan sekaligus itu kolega, dan juga menerbitkan sebuah karya bersama nih, buku mereka berdua. Nah, mereka berdua ini, Alzheimer dan Nizl ini, kalau siang hari tuh mereka tuh bekerja sama tuh, bareng dia kerjanya kan. Nah, setelah kerja dia itu duduk-duduk gitu bareng berdua gitu, duduk-duduk di laboratorium. Nah, lalu mereka berdua itu sambil
apa ya, meneliti gitu di situ, duduk-duduk meneliti, lalu dia itu mendiskusikan hasil-hasilnya gitu, hasil-hasil penelitiannya gitu. Nah, di tahun 1894 Alzheimer ini menikahi seorang janda yang bernama Cecily Geisenheimer. Nah, si Cecily ini seorang janda keturunan Yahudi. Ya, si Cecily ini berkecukupan lah kehidupannya ya. Nah, dari pernikahan Alzheimer dengan si Cecil ini, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gertrude, Hans, dan Maria. Dia mendapatkan 3 anak. Namun, sangat disayangkan istrinya itu tidak berumur panjang. Istrinya itu meninggal di tahun 1901. Nah, kan dia waktu itu menikah di tahun 1894 ya. Lalu istrinya meninggal di 1901. Lalu tuh ketiga anaknya itu si tadi Gertrude, Hans, dan Maria itu diasuh oleh adiknya Alzheimer. Adik perempuannya Alzheimer, namanya Maria. Nah, sepeninggal Cecily, si Alzheimer ini tetap melakukan penelitian terhadap otak manusia nih. Hingga kemudian pada tahun 1912, Universitas Breslau itu menunjuk Alzheimer sebagai profesor psikiatri neurologis. Berarti masih muda nih orang kan, sekitar 30-an ya, tahun 1912. Nah, lalu Alzheimer ini melakukan penelitian di sana selama kurang lebih 3 tahun gitu loh, di Breslau di tahun 1912. Nah, di sini kisahnya nih, dia menemukan sebuah penyakit yang belum pernah ada pada saat itu. Di akhir November 1901, di klinik di Frankfurt, Jerman, seorang psikiater muda dihadapkan pada sebuah kasus nih, kasus yang aneh pada waktu itu tuh belum terdokumentasikan oleh medis, belum ada pada waktu itu. Dan pasien perempuan itu umurnya sekitar 51 tahun. Nah, pasien ini bernama Agusti D. Maaf ya kalau spellnya salah. Nah, si Agusti D ini dibawa oleh keluarganya nih. Karena keluarganya itu membawa si Agusti ini ke klinik pada tanggal 25 November tahun 1901. Nah, si Agusti D ini keluarganya tuh bilang ke Alzheimer itu bahwa si Agusti ini mengalami kesulitan mengingat gitu. Dia sulit untuk mengingat berbagai hal dan dia itu cemas. Ya cemas nggak ada alasan lah. Nah, si Agusti ini dia itu tinggalnya di sebuah apartemen ya. Nah, tingkah yang bikin anehnya lagi itu dia itu sering cemburu gitu loh. Cemburu terlebihan.
cemburu berlebihan gitu maksudnya. Jadi dia cemburu sama suaminya gitu, berlebihan banget lah. Lalu dia itu selalu curiga kepada orang-orang yang ya biasanya tuh ada di sekitarnya dia. Jadi dia mencurigai, cemburu gitu. Nah, dan si Agustede ini merasa segala apa yang dia lihat itu, misalnya orang nih lagi ngumpul nih, keluarganya, orang terdekatnya lagi bicara ngobrol ya, dia beranggapan bahwa dia itu lagi diomongin gitu, merasa seperti itu. Nah, lama kelamaan si Agustede ini jadi sangat takut, takut yang berlebih, sampai dia itu takut akan mati, hingga tubuhnya menggigil. Saking takutnya itu dia sampai menggigil. Nah, yang lebih anehnya lagi ini, kata keluarganya juga, si Agusti ini dia tuh mulai mengetuk tetangga-tetangganya, ngetuk pintu gitu loh. Tetangga di apartemennya diketuk pintunya, belnya dibunyiin. Jadi tingkahnya aneh lah. Nah, lalu si Alois Alzheimer ini pada saat itu berusia 37 tahun. Dia membaca catatan si Agusti ini, dan ternyata tidak ditemukan bahwa kalau dia ini seorang alkoholik, maksudnya kecanduan alkohol, dia nggak pernah, atau penyakit mental dari kedua orang tuanya itu nggak ada gitu. Lalu tidak ada penyakit, nggak ada tanda penyakit sifilis juga, dan bahkan dia sudah menikah gitu. Dia menikah dengan seorang klerik. Nah, klerik ini bisa diartikan dia klerik itu golongan rohaniawan gitu loh, keagamaan gitulah orang agama. Nah, dari pernikahan mereka berdua itu si Agusti memiliki seorang putri. Nah, putrinya ini sangat sehat ya. Dan si Agusti ini juga dia tidak pernah melakukan aborsi. Jadi ya dia itu saat si Alois Alzheimer ini ngelihat Agusti ini terlihat cerdas, rapi, tapi agak cemas gitu. Tapi keluarganya tuh khawatir banget akan perubahan perilaku si Agusti ini. Nah, meski kemunduran mental ya yang dialami oleh Agusti ini karena faktor usianya juga kan ya dianggap biasa gitu. Nah, pada saat itu belum pernah ada dokumentasi tentang penyakit aneh yang dideritanya ini gitu. Nah, selama Agusti ini berada di dalam perawatannya si Alzheimer ini selalu mencatat apa yang dilakukan oleh Agusti. Sangat teliti. Nah, di tanggal 26 Novembernya, sehari setelah dia itu masuk ke klinik tersebut, 26 November 1901, ia menulis tentang Agusti nih, si Alzheimer, bahwa kalau si Agusti ini dia sedang duduk di tempat tidurnya dengan ekspresi yang sudah nggak berdaya. Lalu si Alzheimer ini selalu bertanya kepada Agusti gitu, baik ditanya namanya siapa, nama anak perempuannya siapa, nama dan ya nama suaminya siapa gitu, ditanyalah sama si Alzheimer ini. Lalu ya contohnya seperti ini, misalnya si Alzheimer ini nanya nih, siapa nama suaminya gitu kan. Nah, si Agusti ini menjawab, ya nama suaminya Agusti gitu. Itu kan aneh banget ya, nama anaknya siapa siapa gitu, jadi ya dibilang Agusti jawabannya gitu.
Nah, saat awal-awal masuk ke klinik itu, eh, perilakunya Agusti ini memang nggak berdaya. Dia itu bingung, linglung, dia nggak tahu mau ngapain, dan bahkan dia berkata tidak mengerti apa-apa gitu, dan nggak tahu mau kemana. Ya kayak orang linglung gitulah ya modelnya, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu waktu, nggak tahu jam gitu. Dan terkadang dia itu ngigau gitu, mengigau, lalu sering, ya yang paling sering didengar oleh Alzheimer ini, si Agusti ini sering teriak-teriak gitu, serem katanya. Dan teriak-teriaknya itu gak sebentar, sangat lama, berjam-jam, kata Alzheimer di tulisannya ya, di tulisan Alzheimer. Nah, Alzheimer si Alzheimer ini kemudian itu menuliskan makalah penting tentang kasus ini pada tahun 1906, bahwa gejala yang dialami oleh Agusti ini menyimpang dari pola penyakit yang diketahui sebelumnya gitu. Nah, dari laporannya juga menyoroti apa yang ditemukan oleh si Alzheimer ini setelah melakukan otopsi. Jadi ini 1906 si Agusti ini sudah meninggal ya. Nah, diotopsi lah tuh sebelum 1906 itu, diotopsi sama Alzheimer. Lalu Alzheimer ini menemukan hal yang aneh di otaknya, pada sel otaknya ya. Tapi pada saat itu Alzheimer nggak sendirian. Alzheimer ini membawa kasus ini ke Emil Kraepelin. Nah, si Emil ini juga seorang psikiater terkemuka di kedokteran di Munich, Jerman. Nah, si Emil ini kemudian yang mengusulkan penamaan kondisi si Agusti ini, penyakitnya ini, dengan nama Alzheimer gitu. Nah, pada tahun 1907 Alzheimer mempresentasikan makalahnya nih di sebuah konvensi, dan dia mempresentasikan bahwa ada korteks cerebral otaknya si Agusti ini yang udah rusak parah. Lebih khususnya lagi katanya itu di sel-sel saraf bagian otaknya ini nih ada endapan di sekitarnya gitu, sekitar sel-sel otaknya. Endapan seperti plak-plak gitu ya, kayak flek gitu. Misalnya ada baju putih gitu, ada flek-flek hitam gitu, minum hitam gitu ya, kayak flek gitu ya. Nah, sedangkan di dalam seratnya itu, serat sarafnya itu lebih aneh lagi. Seratnya itu seperti kusut gitu, kayak benang kusut, kata Alzheimer. Nah, seperti dikutip dari laman Dutch Alzheimer Gezelschap pada tahun 1913, Alzheimer ini sedang dalam perjalanan menuju Breslau. Yaitu ya si Alzheimer ini ternyata tertular penyakit serius pada saat itu yang juga menyerang organ jantungnya. Semenjak itu Alzheimer nggak pernah sembuh dari penyakitnya, dan akhirnya Alzheimer meninggal pada 19 Desember tahun 1915 pada usianya yang waktu itu 51 tahun. Dan Alzheimer sendiri dimakamkan di pemakaman di Frankfurt am Main, tepat di samping makam istrinya yang telah pergi beberapa tahun sebelumnya itu ya, di 1901. Nah, jadi selain penelitian tentang Alzheimer, tentang demensia, si Alzheimer ini
juga memberikan kontribusi yang penting nih pada saat itu di bidang his, histologi. Dia melakukan observasi pada epilepsi, tumor otak, dan banyak di bidang yang lainnya gitu. Ya, secara luas si Alzheimer ini dikagumi sebagai peneliti yang berdedikasi serta guru yang murah hati. Itulah sosok Alois Alzheimer yang menemukan penyakit Alzheimer yang kita kenal saat ini. Dan ya ceritanya seperti ini yang kita dengarkan ya. Jadi dia sangat pintar ya, di umur 23 tahun dia sudah mendapat gelar doktor. Itu pintar banget. Ya sangat pintar lah. Oke, di segmen ini tentang Alois Alzheimer udah kita bahas. Mungkin di next episode, di segmen berikutnya kita akan membahas tentang hal yang lainnya ya, yang lebih menarik. Semoga kalian senang dengan segmen ini, dengan cerita ini. Semoga kita mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi ya. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.